Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan kasihi. Shalom. Saya bersyukur hari ini kita bertemu kembali. Mari kita siapkan hati agar ibadah ini walaupun melalui online, tetap kita merasakan hadirat Allah, lawatan Allah. Biarlah kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga karya penebusan Kristus senantiasa semakin nyata dalam hidup kita. Amin. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa untuk ibadah hari ini. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bukan kuat gagah kami pada hari ini, karena kasih karuniamu lah ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan, Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Menuntun, memimpin ibadah. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pengurapan Allah terus mengurapi ibadah hari ini. Sepanjang hari ini Engkau senantiasa kuduskan ya Bapa. Demikian pula Tuhan. Oh, tim-tim PW Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemain musik juga Tuhan kuduskan. Supaya layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih Tuhan, hamba-Mu, firman-Mu yang senantiasa memberikan kami kekuatan yang baru. Supaya setiap jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, Tuhan lawat. Tuhan senantiasa memberi kekuatan. Bila mereka sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Bila mereka dalam keadaan, oh Tuhan, susah, kiranya Tuhan buka jalan. Kiranya Tuhan senantiasa sertai mereka. Kami percaya Allah menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati lawatan Allah. Tuhan memberkati. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan kerinduan hati ya Bapa, untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian dan sembah kami ya Tuhan. Kerinduan
Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari dengan kerinduan hati katakan,
angkat tangan kami Tuhan, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan segenap hati katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang layak kami sembah ya Tuhan, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Mari sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Saya percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Allah yang besar ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau pahlawan yang memberi kemenangan bagi setiap kami Tuhan.
mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Hanya dekat dengan-Mu Tuhan membuat kami tenang Bapa. Kami datang untuk menyembah-Mu Yesus Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ada dengan segenap hati nyanyikan lagu ini. Bapa, Kau mendengar, Kau mendengarkan setiap seruan hati kami Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja ya Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus dari tempat maha tinggi. Lawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami tenang bersama-Mu, kami tenang di dekat-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau memulihkan setiap hati Tuhan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak untuk bersama-sama kita teduhkan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, kami punya Allah yang besar atas hidup kami punya Tuhan yang dahsyat atas hidup kami punya Tuhan yang sabar atas hidup kami. Izinkan kami Tuhan untuk meneladani Engkau. Pagi hari ini kami percaya sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari teduhkan hati kami, biarlah Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, dengan urapan daripada Roh Kudus, sehingga menjadikan firman yang sederhana ini menjadikan rema buat hidup kami, yang menuntun, mengubahkan hidup kami, bahkan menyadarkan setiap kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan berbicara bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup bersabar dalam kesesakan, mengembangkan kesabaran yang ada dalam diri kita, sehingga setiap kita berkenan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang berbicara hari-hari ini bagaimana orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan diketahui oleh orang-orang dunia sekeliling kita. Salah satu ciri yang ada adalah sabar. Sabar ini adalah sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dilaksanakan. Tidak gampang untuk dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi saya percaya, hari ini kita akan belajar seorang tokoh di Alkitab yang bernama Yusuf. Bagaimana dia sabar, bagaimana dia kuat, dan pada akhirnya bagaimana dia diberkati oleh Tuhan. Ada banyak kalau kita pergi ke gereja, ke rumah Tuhan, kita menjumpai orang-orang Kristen. Kita menjumpai teman-teman sepelayanan, bahkan sesama anak Tuhan. Orang-orang bertanya kepada kita, orang Kristen itu sabar-sabar ya? Puji Tuhan. Orang Kristen itu tidak suka marah ya? Puji Tuhan. Tetapi hari ini, di tengah-tengah pandemi yang kita rasakan, kita alami dan kita lihat di negeri kami, rasa sabar itu sudah hilang, bahkan lenyap. Ada banyak orang mudah tersinggung. Ada banyak orang yang pura-pura sabar. Ada orang yang betul-betul penyabar. Berbahagia seorang ibu, seorang istri yang mempunyai suami yang seorang penyabar, sabar dalam menghadapi apapun. Mungkin lagi dandan, lakinya sabar menunggu di mobil. Mungkin ibu-ibunya lagi
berdandan, berganti baju, suaminya dengan sabar menunggu di atas motor. Hari-hari ini, bicara kesabaran, mengembangkan sabar adalah sesuatu yang sulit. Tetapi mari, lewat kebenaran firman Tuhan yang mau saya bagikan pagi ini, kita belajar mengenai seorang tokoh. Bagaimana dia itu sabar dalam kehidupannya. Sabar dalam kesesakannya. Sabar dalam pengharapannya. Sabar dalam diberkatinya dia. Banyak tokoh dalam Alkitab yang kita melihat adalah orang-orang yang sabar dalam kehidupannya. Kita lihat dulu dalam suatu kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Haleluya. Hari ini kita tidak berbicara situasi kita tidak dalam keadaan perang. Tetapi keadaan kita hari ini adalah keadaan di mana kita mengalami masa pandemi COVID-19. Saya tidak ulang-ulang COVID-19. Tapi saya mau tekankan bahwa hari ini kita mengalami COVID-19. Yang artinya kita harus banyak belajar bersabar. Menanti-nantikan Tuhan. Bersabar mengiring Tuhan. Bersabar setia melekat dengan Tuhan. Gak bisa orang langsung sabar. Itu hanya pura-pura. Gak bisa orang langsung sabar dari wataknya yang keras menjadi sabar, lemah lembut. Sehingga dia bisa jadi seorang penyabar dari hati. Tidak bisa. Ada seorang istri yang membawa koper datang ke gereja dan bilang kepada suaminya, "Papa, lebih baik Papa seharian aja di gereja. Karena Papa seharian di gereja menjadi seorang yang sabar. Kalau Papa di rumah, Papa menjadi seorang yang galak, yang garang, yang suka main pukul dan sebagainya." Ini hanya ilustrasi, anekdot yang terjadi. Betapa suatu kesabaran ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Kesabaran itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Kesabaran itu berbicara iman kita kepada Tuhan. Hari-hari ini saya sudah banyak ketemu dengan orang-orang yang menyatakan sudah capek. Sudah tidak ada pengharapan lagi. Sudah tidak mau ikut gereja lagi. Sudah tidak mau mengiring Yesus lagi. Bahkan sudah tidak mau melayani Tuhan lagi. Saya katakan, Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita belajar kepada seorang tokoh yang dalam masa tekanan, yang dalam masa kesulitan, tetap sabar mengiring Yesus, melekat dengan Yesus. Bahkan Tuhan tinggal dalam hatinya. Sehingga imannya tumbuh. Sehingga pengharapannya tumbuh. Sehingga kasihnya tumbuh. Orang kalau tidak sabar, kasihnya hanya kepura-puraan. Tetapi ketika sabarnya ada dalam hatinya, Yesus ada dalam hatinya, Roh Kudus menerangi hatinya, dia menjadi orang yang sabar. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23. Di situ berbicara mengenai seorang anak muda yang bernama Yusuf, yang rupawan, yang tampan. Ayat 39 sampai dengan 1 ayat 23 dikatakan, saya baca sampai ayat ke-6 dulu. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, memberi dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, maka Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya.
39 ayat yang keempat, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Karena berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Haleluya. Ayat yang ke-21 dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara setelah Yusuf dipenjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di situ dikatakan kemana Yusuf pergi dia disertai Tuhan. Kemana Yusuf masuk ke rumah orang, rumahnya diberkati. Ladangnya diberkati. Segala usahanya diberkati. Haleluya. Orang yang mempunyai hubungan intim dengan Tuhan memiliki kesabaran. Sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, dibuatnya Tuhan berhasil. Dan menyenangkan orang lain. Hari-hari ini berapa banyak kita menjadi orang yang sangat tidak menyenangkan buat sekeliling kita. Buat lawan bicara kita. Buat teman-teman kita. Mari hari-hari ini, kalau engkau mempunyai hubungan dengan Tuhan kurang baik, apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu, menjadikan mulutmu berbicara yang kurang enak. Hari-hari ini, mari kita koreksi. Adakah hubungan kita dengan Tuhan bermasalah? Adakah doa-doa kita dengan Tuhan kurang? Adakah pembacaan firman dalam hidup kita kurang? Sehingga sifat daripada Tuhan tidak ada dalam kita. Kesabaran tidak ada. Ada banyak orang berkata, oh saya sabar, saya loh penyabar, saya loh orang-orang yang sabarnya nomor 1. Memang yang menilai bukan diri kita, orang lain yang menilai. Apakah engkau cukup sabar? Apakah engkau tahan dengan keadaan seperti ini? Apakah engkau tidak ngomel dalam keadaan seperti ini? COVID-19 belum tentu akhirnya kapan. Tetapi yang kita tahu pasti hari ini, penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna. Kalau Tuhan menyertai, kita sabar mengiring pada Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Maka segala yang dikerjakan oleh kita dibuat berhasil. Ayat yang ke-21 dikatakan ketika Yusuf ada dalam masalah dan ketika dia sudah difitnah dan dia dimasukkan dalam penjara. Ketika saya mempelajari penjara yang dimasukkan Yusuf dalam hal ini adalah penjara yang bukan penjara biasa. Penjara yang istilahnya adalah sel tikus. Tahu Bapak Ibu Saudara sel tikus? Sel tikus itu kalau di Indonesia, di Jakarta atau di negara kita dikenakan sel tikus itu adalah sel yang paling bawah. Sel yang banyak tikusnya. Sel yang paling tidak enak. Pada zaman ini selnya itu bukan sel-sel yang biasa seperti penjara-penjara biasa. Tapi penjara yang paling ada di bawah sendiri. Kalau gelap, gelap sekali. Kalau tidak ada terang sekali. Jadi antara hidup napas itu dia nggak kumpul dengan orang. Saya nggak bisa bayangkan ketika Yusuf dimasukkan dalam penjara seperti itu. Kan waktu itu dia difitnah.
Waktu itu belum ada medsos, waktu itu belum ada Twitter, belum ada Lines, belum ada WhatsApp grup yang menyatakan saya tidak salah, saya difitnah. Tetapi yang saya pelajari di sini adalah Yusuf tidak menyalahkan orang lain. Yusuf tetap sabar mengiring Tuhan. Yusuf tetap berharap kepada Tuhan. Hari ini mari kita belajar meneladani bagaimana sikap sabar dalam diri Yusuf. Kita belum tentu bisa ketika masuk dalam penjara, kita bukan nggak salah dan sebagainya. Kita akan mesti bayar pengacara dan sebagainya untuk memulihkan nama kita. Jangankan masuk penjara, baru dinyinyirin aja kita udah protes gak karu-karuan. Pencemaran nama baik dan sebagainya. Dari sini kita mau belajar. Terima kasih Tuhan buat segala yang ada dalam hidup kami. Enak tidak enak, sehat atau sakit, miskin atau kaya, saya tetap iring Yesus. Apapun yang terjadi, saya mau tetap iring Yesus. Sampai Tuhan menyatakan, sapaslah hai hambaku yang setia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan, mari kita mau belajar kepada Yusuf. Mari kita mau belajar. Banyak orang mengambil ayat yang di belakang. Ketika Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi orang kaya, menjadi Perdana Menteri dan sebagainya. Difokuskan, ditekankan pada hal ketika Yusuf diberkati, ketika Yusuf menjadi orang besar, ketika Yusuf menjadi pejabat nomor 2 dan sebagainya di Mesir. Tapi yang kita mau belajar pagi ini adalah bagaimana Yusuf sabar. Tuhan menyertai orang yang sabar. Tuhan memberkati orang yang sabar. Dan orang yang sabar itu waktunya tidak ditentukan oleh kita. Kadang-kadang dalam doa kita suka memaksa Tuhan. Begitu berdoa tutup mata lipat tangan, kita berdoa. Kita memaksa kehendak Tuhan. Supaya Tuhan memberkati hidup saya. Supaya Tuhan mengubah hidup saya. Tapi mulai kesempatan firman hari ini, mari kita memuji Tuhan di awal doa kita. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Yesus yang memperhatikan hidup kami. Dan kami bangga punya Yesus yang peduli buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang kami boleh banggakan dalam hidup kami. Mungkinkah itu pelayanan kami? Mungkinkah itu waktu sosial yang kami berikan untuk kaum papa mereka, untuk sumbangan kepada kaum-kaum papa, itu yang bisa kami banggakan. Tapi mari kita datang sebagai hamba. Kita datang sebagai doulos, kurios. Artinya kita datang sebagai hamba. Kalau boleh Tuhan, izinkan kami untuk boleh menikmati berkat. Kalau kami sakit, kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami tidak ada hak untuk memerintah Engkau. Sebagai hamba, kami hanya memohon belas kasihan-Mu turun atas setiap kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk sabar dalam hidup ini. Mengembangkan kesabaran yang Tuhan sudah berikan lewat tuntunan Roh Kudus, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang kita boleh banggakan dalam hidup ini. Pangkatkah, kedudukankah, kekayaankah, kekuasaankah, atau kepapaankah yang bisa kita banggakan. Tetapi mari kita belajar hari lepas hari. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan buat hidup kami. Kiranya firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya percaya lewat kebenaran firman hari ini, saudara tetap sabar dalam menanggung kehidupan hari-hari ini. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita punggung yang kuat untuk dapat menanggung segala beban hidup ini. Dan saya percaya rencana Tuhan atas hidup kita
bukankah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan sukacita. Kiranya berkat firman hari ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Percaya Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan tetap. Bagi engkau yang kekurangan, Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan berkat jasmani buat engkau. Bagi engkau yang sakit, siang ini berdoa, Tuhan, engkaulah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah saudara, sehingga saudara yang sakit jadi sembuh. Kalau engkau merasa seorang diri, mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak sendiri, tetapi kami disertai oleh Engkau. Kami diberkati oleh Engkau. Kami dilindungi oleh Engkau. Sehingga dalam hidup kami sehari-hari, kami tidak sendiri. Percaya Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kiranya berkat firman Tuhan menjadi rema buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita akhiri penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami masih boleh menikmati berkat-Mu berupa kebenaran firman-Mu yang dibentangkan. Kami percaya Tuhan, rindu firman-Mu menjadikan rema buat hidup kami, sehingga Tuhan, kami boleh dibentuk menjadi manusia-manusia yang sabar dalam menghadapi segala problema hidup ini, dalam menghadapi situasi yang sekarang ini. Kami tahu Tuhan, dunia tidak pasti, tapi kami tahu kami punya Yesus yang pasti buat hidup kami, yang sanggup memberkati setiap hidup kami dengan berlimpah-limpah, sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu kebenaran firman-Mu menjadi rema buat hidup kami, dan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat sekalian, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Tuhan baik buat setiap kami. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang mendengarkan dan melihat pemberitaan firman Tuhan ini, kiranya mereka semua boleh dikuatkan. Mereka semua boleh diberkati oleh anugerah Tuhan. Dan kedepannya ya Tuhan, biar kami semua masing-masing boleh lebih lagi, lebih intim kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong agar bangsa kami, negara kami Indonesia boleh terbebaskan dari wabah COVID-19 ini. Memberkati Bapak Presiden Jokowi ya Bapak, agar ya Bapak dengan pertolongan dari Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan, Pak Jokowi boleh memimpin bangsa dan negara kami Indonesia ini menuju ke suatu masa yang penuh dengan sukacita, masa yang penuh kejayaan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita akan menerima berkat dari Bapa Surgawi. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, dan kita akan jumpa lagi pada ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau yang layak ku
Yesus memberkati. Shalom.